Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Kabar baik untuk para pensiunan, baik pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri beserta janda atau dudanya. Selain sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa tunjangan hari raya atau THR untuk pensiunan akan dicairkan pada tanggal 22 Maret 2024 ini. Namun pastinya hanya ada di PT Taspen, karena PT Taspen sebagai perusahaan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola program asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Melalui akun Instagram resmi PT Taspen ini ada kabar baik untuk para pensiunan mengenai tunjangan hari raya atau THR yang akan segera dicairkan. Selengkapnya simak terus penjelasan video ini ya. Sebelum saya membahasnya, seperti biasanya bagi yang belum subscribe, bisa untuk klik subscribe terlebih dahulu serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sebelum-sebelumnya muncul berbagai pemberitaan bahwa uang THR bagi pensiunan akan dipercepat dicairkan mulai tanggal 22 Maret 2024 ini. Bukan lagi H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Mengingat juga kebutuhan pokok untuk kebutuhan selama bulan Ramadan ini yang melambung tinggi. Melalui media sosial Instagram resmi PT Taspen memberikan kabar baik ini, yaitu sebuah pengumuman pembayaran tunjangan hari raya tahun 2024 bagi penerima pensiun. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2024, bersama ini diberitahukan beberapa hal. Yang pertama, pembayaran tunjangan hari raya kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 mulai dilakukan tanggal 22 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama, besaran tunjangan hari raya berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk pensiun pokok di bulan Maret ini sudah mengalami kenaikan sebesar 12% ya. Jadi ada kenaikan pensiunan pokok, jadi jumlah THR juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Jadi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan untuk pensiunan ini tidak dikenakan potongan apapun ya. Karena kalau biasanya itu kan ada potongan iuran BPJS dan lain sebagainya ya. Tapi untuk THR ini adalah full, kecuali pajak. Kemudian yang kedua, bagi penerima pensiun terhitung bulan Maret 2024 atau sebelumnya yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan di atas tanggal 13 Maret 2024, maka tunjangan hari raya atau THR tahun 2024 akan dibayarkan mulai tanggal 22 Maret 2024. Kemudian yang ketiga, terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Perlu diingat ya.
aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dari pejabat negara. Itu hanya dibayarkan satu kali yang nilainya paling besar. Nah, contohnya poin yang ketiga ini gimana nih? Misalnya ya, saya dulunya seorang PNS di sebuah instansi pemerintahan. Kemudian karena sudah memasuki batas usia pensiun, saya mengajukan pensiun dan mendapatkan hak gaji sebagai pensiun yang dibayarkan melalui PT Taspen. Kemudian setelah saya pensiun itu mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati suatu daerah. Bupati atau wakil bupati ini merupakan pejabat negara ya, dan masa jabatan saya pun akhirnya berakhir. Dan saya mendapatkan pensiun juga dari jabatan tersebut. Pensiun sebagai aparatur negara dan pensiun sebagai pejabat negara. Nah, dalam hal pemberian THR ini hanya dapat satu kali saja ya, tidak dapat dari gaji sebagai pensiunan PNS dan sebagai pensiunan pejabat negara, tetapi dipilih antara gaji sebagai pensiunan PNS dan gaji sebagai pensiunan pejabat negara, mana yang gajinya lebih tinggi. Nah, itu yang saya terima sebagai tunjangan hari raya atau THR di tahun 2024 ini. Kemudian poin nomor 4. Poin ini untuk mengatur pensiun rangkap 2 juga ya. Namun untuk poin keempat ini mengatur antara diri kita sendiri sebagai pensiunan aparatur negara dan juga sebagai penerima pensiun janda atau duda. Kita lihat penjelasannya. Dalam hal aparatur negara atau pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai pensiun sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Jadi poin yang keempat ini jika kita sebagai pensiunan PNS misalnya dan memiliki suami atau istri yang juga PNS namun sudah meninggal. Jadi kita juga berhak menerima pensiun janda atau dudanya ya. Kemudian dalam hal pemberian tunjangan hari raya atau THR akan dapat keduanya. THR dari diri kita sebagai pensiunan PNS dan THR dari kita sebagai pensiunan janda atau duda. Nah, kalau yang poin keenam ini karena banyak sekali yang namanya penipuan, jadi PT Taspen sendiri menghimbau kepada para pensiunan untuk dimohon berhati-hati dalam menerima informasi serta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen ya. Kemudian apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PT Taspen melalui kantor cabang Taspen terdekat atau melalui call center resmi Taspen ini ya. Jadi jangan hanya bertanya ke sana kemari, langsung saja hubungi call center PT Taspen. Call center PT Taspen tidak hanya melalui call center nomor telepon ini ya, bisa juga melalui nomor WhatsApp ataupun bisa melalui DM media sosial medianya seperti Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah pasti ya Bapak atau Ibu penerima pensiun bahwa tunjangan hari raya ini
atau THR ini akan mulai diberikan bertahap mulai pada tanggal 22 Maret 2024. Jadi Bapak atau Ibu penerima pensiun setelah tanggal tersebut bisa untuk cek pada rekening masing-masing. Namun jika ada kendala, saran saya sebaiknya langsung saja ditanyakan pada call center PT Taspen agar kendala atau permasalahan yang Bapak atau Ibu alami ini dapat segera mendapatkan solusinya. Nah, jika tadi adalah untuk yang pensiun, lalu kira-kira penerimaan THR bagi yang masih aktif kapan ya? Untuk PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, dan lain-lain yang masih aktif ini nanti sesuai instruksi dari Bapak atau Ibu Menteri, THR akan ditransfer mulai dari H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena beda ya dengan yang pensiun. Bagi Bapak atau Ibu calon penerima THR yang masih aktif ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Beda dengan peserta pensiun yang hanya dengan melalui PT Taspen saja. Oke, sekian dulu penjelasan informasi hari ini yang membahas mengenai THR pada peserta penerima pensiun. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.